Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadhan nabiyyil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faya ibadallah ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Sya'ban, dengan izin Allah Ta'ala kita kembali dipertemukan di dalam kajian Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah ayyuhal mu'minun, kita masih dalam pembahasan risalah Al-Usul As-Sittah. Kita sudah membahas Al-Aslul Awal Wassani Wassadis, fondasi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sebagai bahan pengingat bagi kita bahwa fondasi yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah bersatu di atas kebenaran dari agama yang telah Allah turunkan, itu Islam, dan larangan berpecah belah. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun ia adalah hamba sahaya dari Habasyah. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Yang keempat adalah bayanu al-ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Pondasi yang keempat adalah dari Al-Usul Sittah, menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu serta keutamaan fikih dan ahli fikih. Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, adalah ilmu syariat, ilmu tentang syariat-syariat Allah. Karena tidaklah mungkin al-ilmu disebutkan tersendiri, melainkan yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Karena apabila yang dimaksud adalah ilmu teknologi, maka akan disebut dengan ilmu taqniyah. Apabila yang dimaksud dengan ilmu teknik, maka akan disebut dengan ilmu handasah. Apabila yang dimaksud dengan ilmu kedokteran, maka akan disebut dengan ilmu tib. Tapi ilmu di sini adalah ilmu syariah, karena disebutkan menyendiri, apalagi menggunakan alif dan lam, bayanul ilmi wal ulama. Tapi sayang sekali orang-orang zaman sekarang, apabila disebutkan ilmu, katanya yang terpikir baginya adalah ilmu modern. Ilmu modern seperti ilmu teknologi, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang komputer, ilmu tentang informatika, dan yang lainnya. Padahal yang dimaksud dengan al-ilmu adalah ilmu syariat, dan ahlinya disebut dengan ulama. Yang disebut dengan ahli atau ulama adalah ulama usyara', ulama yang paham dengan syariat Islam dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
Yang paling takut dengan Allah adalah al-ulama, hamba Allah, yang disebut dengan ulama. Apabila ulama saja memiliki kemuliaan, keutamaan, bagaimana dengan ilmu? Karena ulama, mengapa takut kepada Allah? Mengapa ulama mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikatakan hamba yang paling takut, disebabkan karena adanya ilmu dalam dirinya. Jadi ilmu membuat seseorang mulia, ilmu membuat seseorang bertakwa, ilmu membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu mempercepat seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan wal fiqhi wal fuqaha, fikih dan ahli fikih. Ada perbedaan antara ilmu dengan fikih. Ada perbedaan antara ilmu dengan fikih. Karena ilmu maknanya lebih luas, sedangkan fikih maknanya lebih sempit. Karena tidaklah dinamakan fikih kecuali disertai dengan kepahaman. Orang yang berilmu belum tentu dia memiliki fikih. Tapi orang yang punya fikih, dia sudah pasti punya ilmu. Dia sudah pasti punya ilmu. Karena al-fiqhu maknanya adalah al-ilmu wal fahmud daqiq. Karena fikih secara bahasa artinya adalah al-ilmu wal fahmud daqiq. Ilmu dan pemahaman yang sangat teliti. Pemahaman yang sangat teliti. Jadi di sini Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau selain menyebutkan pondasi yang keempat adalah ilmu dan ulama, beliau juga sebutkan fikih dan ahli fikih. Fikih dan ahli fikih. Fikih apabila yang maksud fikih secara bahasa, artinya ilmu apa saja. Sedangkan apabila yang dimaksud adalah ilmu secara fikih secara syariat, yang dimaksud adalah ilmu akidah juga fikih, ilmu hadis juga fikih, ilmu tafsir juga fikih, dan ilmu tentang ibadah dan muamalah juga fikih. Namun apabila yang dimaksud adalah fikih secara syariat, yang dimaksud hanyalah fikih ibadah dan muamalah. Fikih ibadah dan muamalah. Ini yang disebut oleh para ulama tentang makna fikih. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat praktek, tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktek, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ini adalah makna fikih. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah di sini menyebutkan pondasi yang keempat tentang fikih dan ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan kata beliau rahimahullahu taala, pondasi yang keempat juga menyebutkan, ini lawan dari kata ilmu, menyebutkan orang-orang yang mirip dengan orang yang berilmu. Penampilannya seperti orang yang berilmu, gaya bicara seperti orang yang berilmu, walaysa minhum, padahal mereka bukan bagian dari ahli ilmu. Mereka bukan bagian dari para ulama. Dan ini sangat berbahaya ma'asyiral mukminin. Orang-orang yang penampilannya seperti orang berilmu, berbicara seperti seakan-akan dia berilmu, ini sangat berbahaya. Karena banyak orang yang terkecoh dengannya, banyak orang yang tertipu dengannya, na'udzubillah. Padahal ilmu tidaklah mendatangkan kebatilan jika dia miliki dengan full. Tapi jika dia memiliki ilmu setengah-setengah,
hanya sebagian kecil yang dia ketahui tentang ilmu-ilmu yang mendasar, tapi penampilannya seperti orang yang berilmu, maka akan lebih banyak membuat orang rusak daripada membuat orang menjadi baik dan benar. Sedangkan ilmu yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan dimiliki oleh orang-orang yang layak, Allah Ta'ala mengatakan, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Ilmu yang benar, dia tidak akan mendatangkan kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Tapi ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang setengah-setengah, yang istilahnya ilmunya menanggung, dia paham sedikit tentang fikih, dia paham sedikit tentang nahwu, dia paham sedikit tentang kedokteran, dia paham sedikit tentang bagaimana berbicara yang baik, maka kata para ulama, dia akan merusak negeri, merusak orang yang sehat, merusak lisan, dan merusak agama. Siapa mereka? Orang-orang yang nisful faqih, nisful nahwi, wa nisful tabib, wa nisful mutakallim. Setengah-setengah yang dia miliki, tidak dia miliki secara utuh. Dan mereka bukan bagian dari orang yang berilmu. Bahkan mereka menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba liyudhilla an-nasa bighairi ilmin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbicara tentang Allah dengan dusta tanpa ilmu? Mereka adalah orang yang zalim. Liyudhilla an-nas bighairi ilmin, menyesatkan manusia tanpa ilmu. Karena tidak punya ilmu menyebabkan mereka menyesatkan manusia. Dikarenakan apa? Tashabbaha bi ahli ilmi wa laysa minhum. Mirip seperti orang yang berilmu, padahal dia bukanlah orang yang berilmu. Ma'asyiral mu'minin, ibadallah rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awwal suratil Baqarah min qawlihi ta'ala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat dari Allah yang telah aku berikan kepada kalian. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa pondasi yang keempat ini sudah Allah jelaskan pada perkataan Allah di awal-awal surat Al-Baqarah, mulai dari firman-Nya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati 'alaikum an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu minal kafirin wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan seterusnya. Yang menjadi penguat dari perkataan beliau adalah wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian campurkan yang hak dengan yang batil, Janganlah kalian campurkan yang hak dengan yang batil. Karena orang-orang yang mirip seperti orang yang berilmu, dia telah mencampurkan yang hak dengan yang batil, disebabkan ilmu yang dia miliki setengah-setengah, cara bicara yang dia miliki setengah-setengah, dan dia tidak berilmu pada dasarnya. Ini membuat kerusakan daripada kebaikan. Kerusakan yang timbul karenanya lebih banyak
daripada kebaikan yang ada disebabkannya. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan masih pada pondasi yang keempat, wa yazidu wuduhan, dan semakin bertambah jelas tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, keutamaan fikih, keutamaan ahli fikih. Sarahat bihi sunnah fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'amil balid. Hal ini bertambah jelas karena telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang begitu banyak menjelaskan tentang masalah ini dengan sangat jelas dan gamblang yang bisa dipahami oleh orang awam yang tidak punya ilmu. Dijelaskan tentang ilmu dan keutamaan ilmu serta orang-orang yang berilmu supaya orang-orang awam dan orang-orang yang tidak berilmu mereka bersegera untuk belajar. Karena betapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang pentingnya berilmu. Karena agama kita dibangun di atas ilmu. Dan agama kita diambil dari orang yang berilmu. Dan Rasul kita adalah manusia yang paling mengetahui tentang ilmu dan yang paling berilmu. Dan Allah Ta'ala telah mengajarkan manusia, bahkan Al-Quran diturunkan awal pertama kali mengajak kita untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita diajarkan untuk belajar, untuk memiliki ilmu supaya paham dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ada hal yang sangat mengherankan dari permasalahan pondasi yang keempat ini. Apa kata beliau? Thumma sara hadha agrabul asya. Kemudian ilmu yang benar ini, ilmu yang bermanfaat ini, yang harusnya kita tuntut, kita cari, menjadi sesuatu yang aneh. Wa sara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dhalalat. Sehingga ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat, seakan-akan dia seperti bid'ah dan kesesatan. Sebaliknya, perkara yang bid'ah, perkara yang sesat disebut dengan ilmu, sedangkan ilmu disebut dengan bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil. Dan apa yang mereka lakukan adalah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Karena di antara cara menyesatkan manusia yang paling mudah adalah membumbui kebenaran dengan kebatilan. Membumbui kebenaran dengan kebatilan. Inilah penyakit syubhat. Kenapa penyakit syubhat sangat sulit diobati? Tidak seperti penyakit syahwat. Karena dalam penyakit syubhat tercampur antara yang hak dengan yang batil. Tercampur, mana yang benar, mana yang batil tercampur. Sehingga orang-orang yang terperangkap, terpenjara, terkurung dalam perangkap syubhat, sulit untuk keluar dari situ. Dikarenakan isi kepalanya sudah bercampur antara yang benar dengan yang batil. Maka apabila seseorang belajar ilmu dengan baik dari orang yang tepat, insya Allah dia tidak akan termakan syubhat. Wa shara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun wa aw majnun. Sehingga ilmu
yang Allah wajibkan kepada seluruh makhluk, dan Allah puji ilmu itu, tidaklah dibicarakan itu kecuali oleh orang-orang yang tidak pantas. Itu orang-orang zindiq, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang gila. Yang harusnya bicara ilmu adalah orang-orang yang berilmu, ahli ilmu. Tapi semakin bertambahnya usia zaman, semakin dekatnya kita kepada akhir zaman, dan kita sekarang sudah di akhir zaman, semakin dekatnya kepada kiamat, maka ilmu yang harusnya hanya dipakaikan kepada orang yang berilmu, jadilah ilmu konsumsi publik. Siapa saja berbicara tentang ilmu, padahal dia bukanlah ahlinya. Ini disebut dengan ruwaibidah. Apalagi dengan infitah, dengan terbukanya media sosial. Dengan terbukanya media sosial, siapa saja bicara agama, padahal dia bukanlah ahlinya. Al-Quran dia tidak paham, bahasa Arab dia tidak paham, ilmu alat-alatnya dia tidak mengerti, kemudian dia bicara tentang Allah bighairi ilmin. Makanya tadi kata Allah, liyudhillan nasa bighairi ilmin. Mereka menyesatkan manusia tanpa ilmu, disebabkan tidak berilmu. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu wal faqihul alim. Dan yang lebih parah, orang-orang yang mengingkari ilmu yang bermanfaat, orang-orang yang mengingkari atau yang menafikan para ulama syariat rabbaniyin yang berjalan di atas sunnah, orang-orang yang mentahdzir para ulama, orang-orang yang mengingkari adanya ilmu, mengingkari adanya ahli faqih, mengingkari adanya ahli fikih dan orang-orang alim. Orang yang mengingkari ulama yang benar disebut dengan alim. Ini merupakan keanehan yang sangat-sangat aneh dan mengherankan. Orang yang tidak paham dengan agama menulis tentang keburukan para ulama yang itu tidak ada pada ulama, menuduh para ulama, mentahdzir para ulama, menafikan ilmu yang bermanfaat. Orang yang menulis buku tersebut, yang melakukan tahdziran tersebut, peringatan tersebut, disebut sebagai alim faqih. Dan ini sudah terjadi. Betapa banyak ulama kita rahimahullahu wa hafizahum yang mereka merupakan ulama rabbaniyin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, kemudian ditahdzir oleh para pemuda hudasaul asnan yang gigi mereka baru tumbuh, sufahaul ahlam yang mereka baru mulai berangan-angan, baru mulai memiliki cita-cita. Para pemuda yang mentahdzir ulama, yang menafikan ilmu, mereka disebut dengan alimun faqih. Mereka disebut dengan orang alim yang faqih. Padahal mereka adalah ruwaibidah, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, dan mereka telah memakan dagingnya para ulama dengan cara menggibahinya, menggunjingnya. Ini yang terjadi. Oleh karenanya Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam pondasi yang keempat ini, pentingnya belajar ilmu agama dan keutamaan ahli ilmu harus kita ketahui. Karena dengan mengetahui pentingnya belajar agama, menyebabkan ibadah kita insya Allah ibadah yang dibangun di atas agama, di atas ilmu, dan
kita tidak akan lancang berbicara tentang para ulama. Kita tidak akan lancang berbicara terhadap para ulama kita, terhadap orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk Islam dan kaum muslimin, terhadap orang-orang yang telah mencurahkan dirinya, menjual dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lancang kita, disebabkan tidak adanya ilmu dan tidak dekatnya dengan ahli ilmu yang Rabbani, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para kaum mukminin di antara pondasi yang bisa kita bahas hari ini. Insyaallah besok kita akan masuk pondasi yang kelima, dan hari Rabu insyaallah kita akan masuk pondasi yang keenam, sekaligus kita murajaah, yaitu mengulang-ulang agar kita paham, dan dengan izin Allah kita akan bacakan matannya dengan lengkap pada hari Rabu supaya tergambar oleh kita dengan baik, dengan matang isi dari risalah Al-Usul As-Sittah ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah ridhai langkah-langkah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.